kalah hanya dengan satu akun tweet yang menggambarkan ada di situ teman-teman aktivis di Kejayaan memanggil itu joget-joget sambil diiringi musik. Benar. Nah, hanya kalah dengan itu. Padahal sebetulnya apa yang konsolidasi yang dibangun oleh teman-teman di Kejayaan memanggil satu itu udah memanggil lagi itu hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kejayaan memanggil. Bisa-bisa kan memancing kekuatan besar lagi gitu loh. Tapi karena hanya satu tweet yang cenderung merugikan, ya udah luluh lantah lah. Oh iya. Stigma yang kemudian dibangun oleh kawan-kawan dengan begitu baik. Gerakan Kejayaan itu salah satu contoh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to our channel di Paradise ID, pakai S ya bukan A. Ya teman-teman, kali ini kita alhamdulillah ada Mas Naji. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Beliau ini Ketua Umum DPP YAMI ya teman-teman. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Oh my god. Tapi lebih banyak hatersnya kayaknya. Lebih banyak hatersnya enggak. Nanti setelah ini banyak yang fans bosku Mas. Ya jadi Mas Naji sekarang tinggal di Jakarta ya. Tinggal di Jakarta teman-teman. Berarti selain di MM kegiatannya apa yang masih sibuk apa nih? Selain di MM nggak ada. Nggak ada ya. Karena kalau dari perekonomian saya punya konveksi cuma di Surabaya, bukan di Jakarta. Jadi di Jakarta hanya sekedar ya di Jakarta aja. Fokus untuk IMM ya. Semoga begitu. Loyalitas itu teman-teman. Ya jadi karena berhubung Mas Naji seorang ketua umum sebuah pergerakan mahasiswa ya teman-teman. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sharingkan nih, yang perlu kita dengarkan dari Mas Naji ini. Oh ya sebelumnya nama Mas Naji di Instagramnya siapa Mas? Naji @naji.prastio. @naji.prastio. Nanti setelah ini di follow ya teman-teman ya. Follow semua. Oke. Oh Twitternya juga. Pras.naji. Saya belum follow di Twitternya, nanti setelah ini di follow ya. Ya, kita mau bincang-bincang soal gerakan kepemudaan di Indonesia ya, khususnya dalam skala nasional teman-teman. Kalau kita lihat hari ini kan, pengaruh politik, pengaruh ekonomi, kemudian pengaruh situasi, kita sebutnya teknologi industri 4.0 gitu kan. Kalau misalnya menurut Mas Naji sendiri nih, gimana sih fenomena gerakan kepemudaan hari ini nih? Sebetulnya kalau kemudian saya melihat dalam kacamata saya, tantangan terbesar bagi gerakan mahasiswa hari ini ya perkembangan zaman dan teknologi, terutama kalau kemudian kita sering berbincang, kita sering menyebut dengan istilah revolusi industri 4.0. Jadi kalau saya mengatakan, kalau saya selalu ditanya apa tantangan terbesar gerakan mahasiswa hari ini, kita harus realistis kemudian untuk melihat bagaimana fenomena gerakan mahasiswa yang dibangun oleh kawan-kawan hari ini. Mulai dari beberapa gerakan-gerakan yang kemudian kemarin terbangun. Nah rata-rata sekuat apapun, semasif apapun konsolidasi yang mereka bangun, mereka kan kalah dengan influencer yang hanya jumlahnya satu orang, kemudian punya akun YouTube dan kemudian menyampaikan apa yang kemudian ingin disampaikan. Nah itu akan lebih cepat booming dan saya kira akan lebih ditangkap oleh publik daripada kemudian gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini. Nah itu tantangan yang terbesar, bagaimana kemudian gerakan mahasiswa yang terkoordinir ini mampu membaca dengan situasi di zaman hari ini, mampu membaca situasi juga melalui teknologi ya Mas. Iya. Ya kalau misalnya itu tadi ya, harus jadi influencer teman-teman. Kalau dia udah punya belum Mas? Nanti Mas Naji itu tantangan IMM. Yang paling sulit di IMM itu kita susah untuk melahirkan seorang kader yang kemudian punya potensi untuk menjadi influencer gitu, yang dalam artian dia menjadi public figure dalam media sosial. Nah itu yang kita kurang. Saya kira ada kita di Ketum Beni, sosok Ketum Beni entertain banget. Tapi
kalau kemudian sampai disebut pada persoalan influencer, anak-anak yang itu lebih seneng undang Shirley Anavita daripada Ketum Beni ya. Kenapa nggak kemudian ngundang Ketum Beni ya? Nah, begitu maksud saya. Besok nanti Mas Najib jadi influencer ya? Enggak lah. Oh, enggak. Nggak bisa saya. Nggak bisa. Ya, tapi itu penting banget ya Mas untuk era sekarang menjadi influencer. Saya beri satu contoh yang paling terbaru tadi. PP Muhammadiyah, PBNU, atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lain dan lembaga-lembaga zakat. Ini ketika virus corona begitu booming, langsung rame-rame untuk kemudian bagaimana menghimpun donasi. Oke. Nah, tapi sampai sekarang kalau kita cross check baik ke organisasi masing-masing, ke Lazisnu atau ke organisasi zakat yang lain, mungkin nominalnya belum terlalu bombastis ataupun wow. Tapi coba kita lihat, baca berita lah, kita searching di internet sekarang. Atta Halilintar, Afgan duduk satu meja untuk mencari dana terkait penanganan corona ini. Kita lihat berapa dana yang bisa dikumpulkan oleh mereka dalam satu hari satu malam daripada yang dikumpulkan oleh Muhammadiyah yang punya saya kira punya basis massa yang lebih jelas, punya akar sejarah yang lebih jelas juga. Tapi dalam konteks ini publik ternyata lebih mempercayakan hal-hal semacam itu kepada influencer. Nah, itu yang saya bilang bahwa hari ini tantangan kita ya sama ini, tantangan gerakan mahasiswa hari ini, mau sebesar apapun gerakan mahasiswa yang kita bangun, kalau kita punya sosok influencer kayak Jering yang kemudian konsentrasinya di reklamasi, ya saya yakin pola gerakan pun pasti akan tersupport dengan baik. Betul. Karena ya kalau ngomongin demokrasi hari ini udah bergeser ke bukan lagi ke massa ya, tapi ke media ya. Iya. Jadi salah satu pilar demokrasi sekarang bukan lagi massa rakyat, tapi ya massa mau diakui harus media massa. Jadi bukan massa rakyat tapi media massa sekarang ini salah satu pilar demokrasi yang kemudian berkembang sesuai dengan zaman hari ini. Jadi kalau tadi disinggung soal menentukan arah gerakan pemuda di Indonesia hari ini, kunci utama adalah memiliki seorang influencer. Nah, saya kira tidak hanya pada persoalan influencer, tapi lebih pasnya adalah teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman pemuda hari ini dalam konteks tertentu harus mampu mengintegrasikan antara potensi yang kemudian ada pada masing-masing organisasinya, pada masing-masing pribadinya dengan perkembangan zaman hari ini. Saya bilang tadi, ada contoh lagi. IMM ini, saya sejak IMM komisariat itu diajak untuk menggalang dana ketika ada gempa bumi, ketika ada kebakaran. Nah, saya selalu diajak untuk sama senior saya untuk penggalangan dana di jalan. Nah, karena kita nggak bisa membaca zaman, nggak bisa memanfaatkan kekuatan teknologi, kita kalah sama pendiri kitabisa.com yang hanya tinggal klik langsung dapat banyak ya. Itu persoalan yang kemudian sebetulnya mau nggak mau hari ini harus kita hadapi. Tapi itu masih terjadi di komisariat hari ini ya, Mas. Iya, penggalang dana di jalan. Sistem konvensional yang menurut saya melawan arus kekuatan teknologi ini rata-rata masih digunakan oleh teman-teman di IMM, dan saya pikir nggak selamanya bahwa ini buruk, enggak. Tapi pada titik tertentu sebagai gerakan mahasiswa ya kita harus bisa mengkonversikan antara gerakan-gerakan konvensional dengan pola gerakan hari ini dengan modernitas hari ini. Jadi harus disesuaikan. Iya sih Mas, kalau kita ngomong-ngomong soal fokus, jadi kan kenapa kok kemudian gerakan mahasiswa, gerakan pemuda hari ini tuh nggak kelihatan gerakannya, nggak kelihatan peranannya, karena ya indikator publik, indikator massa hari ini tuh melihatnya dari media gitu. Contoh lagi nih, waktu kemarin teman-teman Kejayaan memanggil, yang versi kedua, Kejayaan memanggil lagi. Yang Kejayaan memanggil lagi, kekuatan massa yang dibangun oleh kawan-kawan kalah hanya dengan satu akun tweet yang menggambarkan ada di situ teman-teman aktivis di Kejayaan memanggil itu
joget-joget sambil diiringi musik. Benar. Nah, hanya kalah dengan itu. Padahal sebetulnya apa yang konsolidasi yang dibangun oleh teman-teman di Kejayaan memanggil satu itu udah memanggil lagi itu hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kejayaan memanggil. Bisa-bisa kan memancing kekuatan besar lagi begitu loh. Tapi karena hanya satu tweet yang cenderung merugikan, ya udah luluh lantah lah. Oh iya. Stigma yang kemudian dibangun oleh kawan-kawan dengan begitu baik. Gerakan menjadi Itu salah satu contoh lah. Iya. Jadi kalau misalnya begitu orang hari ini atau publik atau masa hari ini melihatnya dari media sosial, dari sosial media, maka kemudian substansinya itu bisa bergeser nggak sih Mas? Atau justru malah nggak ngena gitu loh. Jadi ketika dia punya arah gerak fokus gerakan, kan jadinya pada perkara ini sebetulnya tinggal bagaimana teman-teman mampu mengelaborasi ya. Jadi saya katakan bahwa hari ini apa yang dilakukan oleh milenial hari ini, oleh influencer hari ini sebetulnya dilakukan oleh IMM sejak bertahun-tahun lalu. Tapi kita nggak mampu untuk mengintegrasikan kekuatan gerakan kita dengan perkembangan zaman. Seperti yang saya contohkan tadi, kita penggalangan dana rutin kita lakukan, tapi karena kita nggak mampu mengintegrasikan dengan kekuatan teknologi, nah kita kalah dengan kitabisa.com. Ruang guru itu anak-anak IMM kalau kemudian dengan metode pembelajaran sudahlah, saya kira sering melakukan proses-proses metode pembelajaran, tapi kalah dengan ada Mas Belva yang mampu mengelaborasi kemampuan belajar dengan kemampuan teknologi itu tadi. Nah, contoh lagi, kita ini sejak di DAD, saya di DAD, setelah DAD 6 bulan disuruh untuk pegang kegiatan namanya follow up dari DAD. Nah, kita disuruh jadi event organizer, kita disuruh belajar tentang event organizer. Saya yakin teman-teman di daerah juga begitu, yang teman-teman IMM ataupun organisasi lain, kita ngurus muskom, muscap, musda, muktamar, itu kurang apa? Tapi kita kalah dengan Putri Tanjung yang kemudian hanya bermodal menjadi CEO-nya kreatif trainer itu yang bergerak di bidang event organizer. Nah, kita nggak mampu mengintegrasikan antara kemampuan gerakan kita dengan teknologi yang berkembang hari ini. Nah, itu yang membuat kita, itu yang sebetulnya membuat kita cenderung tertinggal. Saya mengatakan bahwa kalau dengan bahasa agak sedikit kasar, ya kita agak sedikit tertinggal dengan milenial hari ini. Gerakan IMM ini cenderung tertinggal dengan milenial hari ini yang mungkin mereka tidak terintegrasi, tidak bergabung dengan organisasi-organisasi semacam kita tuh. Ya, tertinggal ya tadi ya. Ya karena faktanya. Ya karena masih malu-malu Mas. Tapi banyak sih Mas kader yang mungkin malu-malu ya, yang belum berani menunjukkan diri gitu kan. Semoga aja begitu. Semoga aja ya, bukan karena kemudian minder, bukan karena kemudian pesimis, semoga hanya karena malu-malu dan belum waktunya. Jadi semoga saja ya itu yang kemudian menjadi bayangan kita, teman-teman kader-kader kita masih minder, belum mampu untuk kemudian menunjukkan kapasitas dan jati dirinya dalam persoalan media, ya semoga itu. Padahal kan kalau kita bicara secara gagasan, saya rasa nggak ketinggalan kok teman-teman IMM dengan PMII, dengan GMNI. Mereka punya nalar, gagasan, narasi yang kemudian bisa menjadi contoh, dan bahkan kalau saya lihat beberapa tulisan itu malah di copy paste gitu loh Mas, misalnya oleh beberapa ya yang lain lah, katakanlah seperti itu. Ya itu fakta yang kemudian terjadi di sekitar kita hari ini, bahwa gagasan kita selalu punya gagasan, kita selalu punya narasi, tapi karena kita tidak mampu mengemas, kita tidak mampu kemudian mensinergikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi hari ini, ya realitasnya kemudian kita hari ini kalah. Jadi harusnya kita gimana ini Mas? Ya, jadi gerakan mahasiswa hari ini ya tetap harus pada platform yang kemudian hari ini ditentukan, tapi yang kemudian tidak bisa dihindari adalah bagaimana gerakan mahasiswa hari ini mampu menembus batas revolusi industri 4.0 tadi. Kalau kita mampu menembus batas sana,
kemudian kita mampu mengintegrasikan antara gerakan kita dengan gerakan dengan perkembangan zaman, saya yakin kita akan dilihat oleh publik hari ini, yang memang akan kemudian dianggap oleh publik juga hari ini. Gerakan-gerakan mahasiswa yang lain tentu juga akan dilihat oleh publik hari ini. Karena mau tidak mau kita mau tidak mau diakui itu. Ketika saya bertemu dengan beberapa tokoh, kemudian beberapa senior yang sering dikeluhkan adalah kok kalian ini nggak bisa mengupdate gitu. Padahal saya kira apa yang kemudian beliau dulu lakukan juga sama dengan apa yang kita lakukan. Malah cenderung mungkin ada pola perkembangan yang coba untuk kita lakukan. Tetapi saya menyimpulkan kenapa beliau sering bilang bahwa kita tidak up to date, karena kita tidak bisa membaca perkembangan zaman hari ini gitu loh. Jadi kita cenderung dengan pola gerakan konvensional yang sehingga itu tidak bisa dibaca. Jadi saya kira begini juga sebagai contoh ya, banyak program-program baik yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di daerah ataupun di DPP, mulai program pemberdayaan dan lain sebagainya. Tapi karena kita tidak mampu untuk kemudian mempublish dengan kekuatan media yang baik, ya akhirnya cenderung ya hanya kita yang di sekitarnya saja yang menikmati gitu, menikmati itu. Itu contoh kecil sebetulnya dalam perspektif penguasaan teknologi itu menjadi penting untuk kita integrasikan dengan gerakan yang kita miliki. Jadi itu fenomena. Jadi kita merasa ada karena kita di lingkungan kita gitu ya. Itu juga itu kelemahan. Jadi akhirnya kemudian karena kita tidak mampu mengintegrasikan itu tadi ya kita merasa bahwa kita ini besar gitu. Ya tapi hanya di lingkungan kita, karena kita nggak mengkontekskan dengan konteks zaman kita hari ini, dengan zaman perkembangan media hari ini. Contoh saja lah mungkin kalau buat evaluasi teman-teman OKP ya. Oke, saya mengatakan bahwa mungkin kalau kita melihat bahwa rezim yang paling benar di rezim hari ini, kalau saya boleh memuji, itu hanya di persoalan meritokrasinya. Bahwa hari ini bagaimanapun pada porsi tertentu pemerintah mulai mengarahkan bahwa sesuatu itu dipegang oleh ahlinya. Dalam perspektif saya tuh ya. Mungkin nanti teman-teman juga punya pandangan yang berbeda ya. Contoh kecil kemudian saya bilang, kenapa pemerintah hari ini menempatkan anak-anak muda, milenial menjadi staf sus dengan peran dan kewenangannya masing-masing di situ. Ya saya mengira bahwa hari ini pemerintah pengen memberdayakan anak-anak muda dalam sektor pembangunan bangsa ini. Tetapi lagi-lagi poin evaluasinya adalah dari 7 staf sus milenial yang kemudian ada, nggak ada di situ, hanya ada satu yang kemudian bisa dibilang mantan ketum OKP nasional. Yang lain nggak ada. Semua punya latar belakang CEO, dan CEO-nya adalah CEO yang mengandalkan kekuatan media. Bukan CEO yang kemudian. Nah, kalau saya pun CEO, saya punya konveksi sendiri namanya Cahaya Juang Konveksi, tapi karena saya tidak mampu menggunakan kekuatan media, ya CEO saya nggak besar. Saya menjadi CEO perusahaan yang nggak besar. Nah, di lain pihak 6 milenial yang diangkat oleh Presiden Jokowi tadi rata-rata mereka CEO perusahaan yang latar belakangnya adalah menggunakan kekuatan teknologi, atau dalam bahasa lain rata-rata mereka influencer semua. Billy influencer, Belva influencer, terus Angki Yudhista influencer, terus Taufan Garuda influencer, rata-rata influencer. Nah itu yang kemudian maksud saya bahwa ya mau nggak mau kita harus mengakui bahwa pada segmen ini teman-teman OKP tidak mampu menghasilkan pemimpin bangsa, figur masa depan bangsa yang dibutuhkan oleh negara kita hari ini. Ya, karena kalau bicara persoalan anak muda itu penting banget sih figur patron. Jadi kalau dia nggak ada patokan, kalau nggak ada patron, bagaimana kemudian dia bisa mencontoh untuk bisa bergerak kan gitu. Jadi biar anak muda ini jati dirinya ini juga kuat juga, ya karena melihat figur itu tadi. Oke teman-teman, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Mas Naji untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.